Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Kompas TV karena telah menghadirkan musuh alami saya. Saya guru agama, Bang. Jadi gimana ini, mau saya roasting dulu apa rukyah dulu nih? Saya adalah Komika Timur dan Bang Ari ini, di antara Komika Timur, dia adalah senior kami yang paling tua. Dan dia ini kuliah 12 tahun, bayangkan. Kuliah 12 tahun. Abang ngapain kuliah 12 tahun, Bang? Ngulang pelajaran SD? Astagfirullah. Mungkin abang ini adalah panutan dalam stand up comedy bagi kami Komika Timur. Tapi kalau dalam hal pendidikan, mending saya aja deh. 12 tahun Tapi kalau persoalan mencari pasangan hidup, abangku ini juara kawan. Juara sekali dia. Istrinya cantik sekali, cantik sekali. Dan kalau saya lihat hubungan mereka, mereka tuh ibarat kayak film-film gitu. Kayak film ini, Beauty and... Betul. Dan itu saya ikuti itu jejak dia. Saya bilang bagaimana caranya pria timur berwajah mendung seperti kami mendapatkan wanita cantik. Dan alhamdulillah saya dapatkan istri yang cantik. Anak saya ganteng. Mertua saya sayang sama saya. Ya Allah, abang terima kasih abang. Saya terima kasih abang, terima kasih. Tuntunannya abang, terima kasih abang. Saya terima kasih abang. Iyo, mertua saya itu kalau ketemu saya langsung, anakku aku cinta kamu, langsung begitu. Terima kasih, ini berkat tuntunan abang, terima kasih abang. Terima kasih abang. Saya senang sekali. Dan beliau ini adalah penganyom bagi Komika Timur. Abdur diajak, dibawa dari Malang. Mamat dia punung dari... Iya. Cuma mereka ini yang saya nggak suka dari mereka adalah mereka suka bercanda saling fitnah. Yang akhirnya membuat stigma negatif terhadap kami orang timur. Dukun katanya dia. Abdur katanya korupsi uang donasi. Mamat katanya pengen merdeka. Astagfirullah, ini kan jadi bikin susah saya kan. Saya adalah Komika Timur yang mau menunjukkan ada loh Komika Timur yang dekat dengan agama. Astagfirullahaladzim, kesel banget saya. Dia ini, abang mohon maaf ya bang. Ini betul nih kata Bang Abdur kayak begitu. Mohon maaf bang, abang jangan ikut-ikutilah kebiasaan Mamat kayak begitu. Dan dia ini sebelum dia flash, karena dia kayak mau selamat tinggal gitu sama itu tuh. Dia gini, hukum de, hukusung hingga enggak, heko hingga hingga, sinabukin enggak, hingga hingga, sigina matau hingga, sinaga ikemagua hingga, flash. Sekian saya Mumin. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Mukmin dan juga Eja. Bang Ari, gimana Bang Ari? Menurut Bang Ari, Eja sama Mukmin ngerosting gimana? Udah bikin hati? Iya. Gitu Tidak, saya nggak? ini, kalian saya lihat senyum-senyum ini karena saya mendukung acara ini ya. Ah. Di dalam hati saya bergejolak. Maksud saya, kalian kalau ngerosting, jangan lupa juga kalau saya tuh orang timur. Oh. Ada sisi-sisi di dalam hatinya saya yang kayak, pukul aja langsung. Jangan. Pukul. Jangan. Jangan, nggak boleh, jangan. Harus ditahan. Tapi kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri nih Bang Ari nih. Gimana kira-kira menurut Dewan Juri? Yang pertama silakan untuk Cing Abdel. Eja, yang gue perhatikan dan ini jadi nilai agak sedikit kurang adalah lo terlalu terburu-buru. Mungkin entah ke Eja atau ke siapa ya, dulu kita pernah bilang kalau memang itu terasa panjang mendingan dipotong aja, dipasin untuk 3 menit, jadi kita dengernya lebih enak gitu. Padahal menurut gue materinya bagus-bagus banget semua gitu. Mungkin karena bagus-bagus semua jadi agak sayang lo pengen kasih ger yang gede banget gitu. Cuma kayaknya untuk 3 menit dengerin segitu banyak materi, kita agak ngos-ngosan juga ya untuk ngikutinnya. Itu aja kalau yang secara materi lucu banget gitu. Terima kasih Cing. Ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan berkomentar Bang Raditya Dika. Iya, untuk Eja iya sih agak terburu-buru, mungkin balik lagi ke yang kemarin tuh ya, karena materinya banyak jadi bingung milihnya. Pacing tuh kayaknya lebih penting daripada kita mau adu banyak materi gitu. Karena kalau pacingnya nggak tepat, maka menikmatinya pun jadi tersendat gitu. Nggak usah terlalu pikirin
Kalau banyak LPM tinggi, nggak gitu juga sih gitu. Tapi kualitas tawanya yang kita perhatiin gitu. Karena pacingnya baik, maka ke delivery juga baik. Catatan aja sih, siapa tahu kan next penampilan lu banyak juga kan kita nggak tahu. Nah buat Mukmin, angle yang tadi tuh cukup personal ya. Nah menurut gue itu keuntungannya untuk main duluan. Jadi kalian bisa kalau lagi makan sop iga tuh, daging-dagingnya tuh bisa kalian ambil duluan tuh. Mudah-mudahan karena main pertama masih bisa terselamatkan. Tapi gue nggak tahu kalau kalian mainnya di belakang-belakang nih terutama buat Mukmin ya. Bakal sepecah tadi apa enggak. Karena kita udah pasti dengar beberapa tema yang sudah dibawakan sama komik-komik yang lain. Sebagai penampilan pembuka sih menurut gue dua-duanya oke. Itu aja. Terima kasih Bang Raditya Dika. Berikutnya kami persilakan untuk Teh Nirina Zubir. Selamat malam Eja dan Mukmin. Selamat malam. Dan Ari Kriting yang sudah ikhlas sekali duduk di situ. Saya baru menyesalnya sekarang. Sebenarnya masukannya sama, kerasa tentang speed. Tapi aku udah gak ngebahas tentang itu karena performance kalian juga sebagai pembuka udah keren. Aku lebih kepada fashion kalian. Keren, ganteng loh. Tepuk tangan dong buat mereka. Iya sih, pokoknya sekarang gini kan ada 2 kali. We'll see ya, di yang kedua ini akan bagaimana. Ingat pacing, sekali lagi. So, kita lihat di performance kalian kedua, oke? Terima kasih. Terima kasih Teh Nirina. Berikutnya silakan untuk Bang Rian Andriadi. Oke, selamat malam Eja sama Mukmin. Sebelum mulai nilai gue pengen kasih tahu dulu, menurut gue penampilan kalian tadi bikin gue tidak bertanya-tanya. Jadi gue sekarang tahu kenapa kalian termasuk 4 yang masuk semifinal. Itu dulu pertama. Mungkin kalau gue agak sedikit berbeda ya sama 3 juri, izin ya yang udah ngomong gitu. Menurut gue perspektifnya benar, jadi mungkin aku mulai sama Mukmin dulu. Menurutku kamu memang secara pacing, secara ritme, secara pembawaan, ngatur jeda memang lebih bagus. Dan kalian berdua sama-sama kuat gitu. Tapi aku tadi ngitungnya aku tadi ngelihat teknis banget gitu. Karena udah dikasih tahu sama host 3 menit nih. Menurutku komik yang lucu kalau ngomongin LPM ya, itu kan dalam 1 menit paling enggak 3 sampai 4. Artinya kalau dikasih 3 menit paling enggak minimal kalian dapat 12 titik tawa, 3 kali 4 kan. Ini gue nyatet tadi Mukmin dapat 14, Mukmin 14, applause break sekali, Eja 15, applause break 2 kali. Di Suci 1, 2011, ada satu komika muda yang dikritik deliverynya terlalu cepat. Dari Padang juga. Ujungnya jadi juara 1. Di season 2, ada komika dari Bandung, dibilang modal ganteng doang, ngomongnya terlalu cepat. Ujungnya jadi juara 1. Menurut gua, lu harus lebih denger diri lu sendiri. Ini masukan yang bagus, tapi ntar di luar sana, Eja adalah Eja sebagai penampil. Kalau memang dari rasa lu sebagai seorang penampil, ini ternyamannya gua dan gua nggak mau nyanyain bahwa gua dikasih berkah sama Tuhan ngomong gua cepet, karena gua ngerasa di sini setup lu clean, punchline lu hit semua, sampai dapat applause break 2 kali gitu. Jadi itu pendapat yang bagus untuk dalam sebuah kompetisi, tapi kalau di luar sana Eja adalah seorang Eja yang nyerocos, hajar aja. Kalian berdua keren banget. Terima kasih Bang Rian. Selanjutnya silakan Pak Rendro. Silakan. Ya, aku setuju sama semuanya, termasuk juga sama komentarnya Rian. Aku bisa melihat Eja misalnya. Kamu tuh setia banget atau konsisten banget dengan pesonamu. Family, keluarga, dan soal makanan. Kamu masuk dari situ tapi tetap bisa merosting Ari. Karena tugas kamu memang itu. Menurut aku keren banget tadi. Dari visimu. Demikian juga Mukmin. Cuma mungkin ada satu. Ini bukan salah, bukan apa-apa. Tapi gini, aku juga selalu suka ketika seorang penampil di sana membawakan hal-hal yang bersifat budaya. Walau buat aku adalah bagaimana kamu ngulik, bagaimana kamu kreatif, itu yang terbaik. Keren semuanya. Terima kasih Pak Dendro, terima kasih beri tepuk tangan sekali lagi untuk Eza dan juga Mukmin.